Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pintu Cerita dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seiring berjalannya waktu, sejumlah kisah riwayat menarik mengenai makhluk yang dikenal sebagai Dajjal telah melintasi di berbagai peradaban dan keyakinan umat manusia. Dajjal dalam konteks agama Islam dianggap sebagai sosok fitnah besar yang akan muncul di akhir zaman, membawa tantangan besar bagi seluruh umat manusia. Namun, agar dapat memahami peran dan makna Dajjal dalam Islam, kita perlu melibatkan diri dalam sebuah perjalanan sejarah yang sangat panjang, mulai dari zaman Nabi Musa hingga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa sebagai salah satu utusan Allah memainkan peran penting dalam menggagas fondasi konsep Dajjal. Sejarahnya yang penuh dengan liku-liku dan keajaiban memberikan landasan pemahaman akan munculnya fitnah ini. Melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya, kita dapat merenung tentang makna Dajjal sebagai ujian keimanan bagi umat manusia. Seiring perjalanan waktu dan misi para nabi berikutnya, seperti pada masa Nabi Isa, kisah tentang Dajjal terus berkembang. Nabi Isa dengan kedatangannya yang diharapkan di akhir zaman juga memegang peran sentral dalam narasi kehadiran Dajjal. Bagaimana Dajjal dilihat dan dihadapi oleh para nabi ini membentuk pandangan Islam tentang fitnah besar ini. Dalam video ini kita akan menjelajahi jejak sejarah lengkap tentang Dajjal, dari kelahiran sampai kematiannya, mulai dari kisah Nabi Musa hingga puncaknya pada masa Nabi Isa alaihi salam. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa ini, diharapkan kita dapat merentangkan pandangan holistik mengenai peran Dajjal dalam konteks agama Islam. Untuk membahasnya, simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe adalah bagian dari amal jariah sahabat sekalian, dan agar kita dapat terus belajar serta menyebarkan kebaikan. Sahabat Pintu Cerita yang semoga dirahmati Allah, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung, karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air dikarenakan bencana tsunami yang melanda di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi Rasul utusan Allah, dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Quran disebutkan ijlu atau anak sapi. Dajjal terlahir perkawinan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia yang cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. Lalu 2 bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Pada saat itulah negeri Samirah gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat, dan seluruh negeri itu hancur dilibas banjir. Nyaris penduduk di pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang kerok Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut. Dia diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri dirorok oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam. Banyak pengetahuan yang didapat oleh Samiri dari Jibril, meski bukan dalam bentuk kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Oleh karenanya, Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel,
malaikat Jibril lah yang membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan itu. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak sapi dari emas pada waktu Nabi Musa bersemedi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang dimuat di dalam Al-Quran surat Toha. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada usia muda atau remaja keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu Samiri punya cita-cita yang sangat aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan Samiri punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah berupa kecakapan dan kesehatan yang sangat luar biasa. Diriwayatkan Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun akan kembali menjadi muda. Itulah antara lain kelebihan Allah yang diberikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanan yang pertama ini, Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antara guru ternama itu seorang penyihir dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir di Mesir, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Fir'aun, akhirnya Samiri berhasil mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah hingga kini Dajjal sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia, di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah kepada patung sapi yang terbuat dari emas. Sungguh sesuatu prestasi yang mengagumkan. Disebut mengagumkan karena pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing rohani di tengah-tengah mereka. Dan yang jelas Nabi Musa masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa pun ia datang, namun diusir oleh Nabi Isa. Namun berhasil juga menyesatkan umat setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun. Penyesatan Samiri tidak lain adalah masalah akidah, dan setelah Nabi Isa meninggal, mayoritas Bani Israel tidak lagi menyembah Allah yang Maha Esa, melainkan lahir konsep tiga Tuhan atau yang sering disebut dengan Trinitas, yaitu penebusan dosa, peniadaan tradisi khitan bagi laki-laki, dan menghalalkan babi dan riba, serta perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasannya ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus alias Saul, yang kemudian mengaku dirinya sebagai Rasul. Dalam sejarahnya, Saul merupakan musuh Nabi Isa, sama seperti Samiri. Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang selalu menyembah anak sapi. Di samping itu, Saul hidup sebagai seorang filosof pagan yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Kelak Saul tidak hanya mensintesakan dua ajaran itu, tetapi jauh lebih membuat sintesa dengan ajaran-ajaran di timur dan wilayah bulan sabit yang subur. Tidak hanya itu, Saul juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Dan inilah cikal bakal Katolikisme atau Katolik secara harfiah yang artinya sedunia. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat-sahabatnya. Ia memiliki nama Samara atau Dihyatul Qalbi. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, sama seperti nabi terdahulu yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa, selalu membiarkan Dajjal untuk hidup. Karena dibiarkan hidup, Samiri leluasa bergerak menyesatkan umat. Sekte-sekte sesat dalam Islam dan nabi palsu pasti tidak luput dari proyek Samiri sang Dajjal. Ribuan hadis palsu yang dibikin oleh orang Yahudi dan orang Muslim munafik pasti mendapat sentuhan dari tangan Samiri. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, kemudian masuklah Dajjal di zaman modern ini. Peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Pasca revolusi Perancis merupakan zaman baru bagi Dajjal.
Humanisme yang intinya adalah anti Tuhan dan sebagai gantinya, manusialah yang dijadikan Tuhan. Gagasan humanisme ini persis seperti misi Dajjal. Dan untuk melancarkan programnya, Dajjal memilih orang-orang terpilih dari kalangan yang berdarah Yahudi, atau dari Nasrani tapi masih berdarah Yahudi, atau dari luar ras Yahudi tapi yang sudah teryahudikan. Dan Adam Weishaupt adalah orang yang mengobarkan kembali jaringan masonik di seluruh dunia. Dajjal berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putra Yahudi itu antara lain adalah Renan, yang merupakan kawan dari Muhammad Abduh, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte dari Prancis, dan 2 orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, yaitu Karl Marx dan Simon Fried. Tak ketinggalan seorang pendeta Nasrani yang murtad menjadi ateis, yaitu Friedrich Nietzsche. Kesemua gagasan orang-orang itu semuanya sama, yaitu ateis atau anti Tuhan, dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Pada abad ke-19 Masehi, agama di Eropa nyaris sekarat. Ia mendapat gempuran hebat, terutama dari ketiga pemikir Yahudi itu, yaitu Karl Marx, Simon Fried, dan Comte. Kesimpulannya sama, agama itu ilusi, agama itu bohong, agama itu merusak dan menghinakan manusia. Marx berpendapat agama merupakan candu masyarakat. Agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi yang sebenarnya ada adalah materi, agama itu bayang-bayang. Dan karena itu sebenarnya agama bikinan manusia sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Fried mendefinisikan, lebih menjijikan lagi, agama katanya tidak lebih dari nafsu birahi yang tertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Dan Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, maka agama tidak dibutuhkan lagi, menurut Comte. 2 orang pertama, Fried dan Comte, sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah, sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritualnya. Pengetahuan ilmiah yang meniadakan dunia rohani, tak ada dunia kecuali dunia yang sekarang ini, yaitu dunia materi. Sedangkan Karl Marx kuat pengaruhnya pada dunia politik, karena Marx lah komunisme yang diformulasikan dan tersebar ke seluruh alam, baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme, sama-sama ateis dan menuhankan manusia sebagai pengganti Allah. Inilah antara lain keberhasilan Dajjal dalam bidang sains dan politik abad ke-20. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Dajjal semakin mendial atau mendunia. Kapitalisme merupakan perangkap Dajjal paling efektif. Manusia dibuat sedemikian rupa untuk menuhankan benda di samping manusia. Amerika disinyalir menjadi sarang Dajjal pada abad ini. Setelah Perang Dunia Kedua, pertarungan dunia dimenangkan oleh Amerika. Dajjal dan pasukan rahib-rahib Yahudi mengandalkan Amerika dan sekutunya. Stempel Dajjal ada di dalam mata uang dolar Amerika. Bintang Daud memenuhi simbol-simbol instansi, dari militer sampai hiburan dan televisi pun menjadi sarana efektif kampanye Dajjal dan Yahudi. Demikianlah Dajjal dan Yahudi untuk sementara ini berada dalam puncak kemenangan. Tak satu sektor pun yang tak tersentuh oleh Dajjal. Sampai-sampai Amerika pun mereka ganti dengan nama Dajjal Samiri, kemudian disingkat dengan istilah Syam, merupakan kependekan dari Samiri. Mereka ingin disebut Uncle Sam. Dalam simbolnya, Uncle Sam digambarkan seorang yang berseragam rahib Yahudi, menggunakan tudung laken, berjenggot dan berkumis tebal, serta mengenakan setelan jas dasi persis seperti seragam rahib Yahudi. Sahabat seiman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di balik itu ada kekuatan muslim sejati yang mendasarkan pada iman di hatinya mulai tumbuh dan berkembang. Orang-orang Islam dari berbagai kalangan mulai bergairah mengamalkan agama. Masjid-masjid sedikit demi sedikit mulai dipenuhi dengan jamaah. Sholat berjamaah merupakan amalan paling ditakuti oleh Dajjal dan Yahudi, dan di zaman akhir mulai marak dilaksanakan di masjid-masjid. Orang-orang mulai tertarik kepada amalan sunnah Rasulullah SAW, dari mulai ibadah,
muamalah, muasyarah, sampai pada pengobatan. Amalan sunnah ini salah satu amalan yang paling ditakuti oleh kaum kufar setelah dakwah dan sholat berjamaah. Dari segi politik, kaum muslimin kini telah merangkak menuju kepemimpinan kekhalifahan ala minhajin nubuwah, suatu sistem politik yang pernah ada pada zaman keemasan. Walau belum menampakkan hasil secara politik, tapi sesungguhnya keberhasilan itu ada. Namun kekuatan itu mengalir laksana air, pelan, lembut namun pasti, tengah menuju kepada kekuatan yang sangat dahsyat. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, Imam Mahdi Al-Muhdhar yang dulu masih menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin, kini kepemimpinan itu menjadi lebih mungkin terwujud dalam waktu dekat. Semakin banyak kaum muslimin optimis akan kedatangan Imam Mahdi sebagaimana dijanjikan oleh hadis Nabi. Justru keyakinan ini timbul bagi orang-orang yang istiqomah memperjuangkan Islam dan umatnya. Kelak Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin yang beriman mula-mula akan menaklukkan Mekah yang kini dikuasai oleh Wahabisme Salafisme, yakni suatu gerakan yang banyak memecah belah kaum muslimin daripada mempersatukannya. Suatu gerakan yang banyak menguasai masjid dengan masalah fikihnya, dengan cara menyakiti umat dan sedikit pun tidak mampu membendung arus kristenisasi. Lebih banyak mengeluarkan umat Islam keluar Islam dengan cara menuduh bid'ah daripada memasukkan orang kafir ke Islam, atau paling tidak memasukkan orang Islam ke dalam Islam itu sendiri. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Al-Mahdi akan menaklukkan Persia, pusat Syiah dan bid'ah terbesar di dunia. Bahkan Dajjal kelak akan keluar dari negeri ini, yakni di negeri bagian Isfahan, Persia. Dan Turki sekuler menjadi sasaran selanjutnya dalam struktur Masonik internasional. Masonik adalah gagasan terselubung yang dibuat oleh kelompok Dajjal dan penganutnya. Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi. Kita tidak tahu persis ras Yahudi yang jumlahnya 12 menjadi 13 setelah mendapat tambahan dari ras bangsa Turki. Kemudian India menjadi target selanjutnya. Inilah pusat kegelapan dunia di zaman modern ini. Saat orang meninggalkan penyembahan pada binatang, India masih saja menyembah binatang. Seperti sapi, monyet, dan ular diyakini sebagai Tuhan mereka. Kalau saja tidak ada orang dakwah, India merupakan miniatur bangsa kuno di abad modern ini. Dan suatu saat pada masa Imam Mahdi, hampir seluruh penduduk India akan masuk dan memeluk agama Islam. Sahabat seiman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, target selanjutnya adalah bangsa Kiraman. Demikianlah Nabi Muhammad menyebutnya. Nabi menyebutkan ciri-ciri orang Kiraman adalah bermata sipit. Ini mengisyaratkan kepada bangsa-bangsa yang berada di Asia Timur, dan diantaranya adalah Cina, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk bangsa Indonesia. Karena Indonesia secara genealogis berasal dari Cina, hanya kulitnya saja yang berbeda karena perbedaan iklim antara Asia Timur dan Asia Tenggara, dan pada asasnya adalah sama. Akhirnya Imam Mahdi dengan dibantu oleh Isa bin Maryam akan mendatangi Roma, pusat Katolik dan pusat bid'ah dalam tradisi agama Abraham atau Nabi Ibrahim. Pada saat inilah Isa dan kaum muslimin yang beriman akan bersemangat menghancurkan salib sebagai simbol kemusyrikan dan merupakan bid'ah besar dalam tradisi Abrahamik. Selain itu juga akan memusnahkan babi yang pernah dihalalkan oleh Paulus, pendiri Katolik. Pada saat inilah seluruh orang-orang Nasrani akan berduyun-duyun masuk dan memeluk agama Islam. Sahabat seiman yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah peristiwa ini manusia terbagi menjadi dua kelompok keyakinan, yaitu kelompok Islam dan kelompok Yahudi. Mengapa demikian? Karena seluruh manusia telah memeluk agama Islam kecuali bangsa Yahudi. Bangsa yang kini tidak lebih dari 12 juta memilih mati daripada memeluk Islam. Akhirnya mereka dibunuh oleh kaum muslimin tanpa kecuali, hingga akhirnya kaum Yahudi lari terbirit-birit dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Dan anehnya, saking bencinya batu dan pohon itu,
atas orang-orang Yahudi, mereka pun memberitakan tempat persembunyian orang Yahudi itu. Atas kuasa Allah, batu atau pohon-pohon itu bisa berbicara, kecuali pohon Gorgot, karena ia merupakan pohon Yahudi, kata Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorgot, sebab pohon Gorgot adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman yang semoga dirahmati oleh Allah, pada penaklukan Roma itu pula Dajjal si pengecut keluar dari persembunyiannya. Dalam hadis disebutkan akan keluar Dajjal beserta 70.000 pasukan Yahudi di Isfahan. Pada hadis lain disertai pula dengan 70.000 ulama jahat, para wanita yang tidak menutup aurat, dan para pemusik. Dajjal akan menyerang Syam Palestina, menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Pada waktu itu setelah sholat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi keluar, sementara Dajjal bermaksud menyerangnya. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Kedua pasukan itu pun bertemu dan terjadilah perang campuh hingga akhirnya seperti diceritakan di atas. Ketika pasukan Yahudi mulai keteter, Dajjal bermaksud melarikan diri. Namun ia kepergok oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut, Palestina, berhadapan langsung dengan putra Maryam. Dan Dajjal pun badannya mendadak meleleh seperti lilin terkena api, atau dalam riwayat lain seperti garam terkena air, hancur lebur. Maka setelah itu musnahlah sejarah Dajjal yang bercokol membuat fitnah dan bid'ah selama lebih dari 4.500 tahun. Pasca kehancuran Dajjal dan pengikutnya, dunia diliputi keamanan dan kedamaian, kemakmuran material, serta spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang adil, kuat dan soleh, itulah Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia, khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seiman, sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, kisah perjalanan Dajjal dari Nabi Musa hingga Nabi Isa membuka jendela yang mengarah pada refleksi mendalam mengenai ujian dan keimanan dalam ajaran Islam. Melibatkan kisah-kisah para nabi sebagai pemandu, kita menyadari bahwa setiap peristiwa dalam sejarah ini membentuk kerangka pemahaman tentang fitnah besar yang satu ini. Dari pengalaman Nabi Musa yang penuh keajaiban hingga janji kedatangan Nabi Isa di akhir zaman, Dajjal menjadi benang merah yang menghubungkan zaman-zaman tersebut. Kisah ini bukan sekedar legenda atau mitos, tetapi serangkaian petunjuk dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Dajjal muncul sebagai ujian bagi keimanan, keberanian untuk membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Pentingnya untuk memahami bahwa kisah Dajjal tidak hanya merupakan bagian dari warisan keagamaan Islam, tetapi juga merupakan cermin bagi umat manusia modern dalam kompleksitas di zaman ini. Pesan moral dan kebijaksanaan yang dapat diambil dari kisah-kisah Nabi membantu kita menghadapi tantangan dan godaan zaman kita sendiri. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam dan berusaha menjadi kisah Dajjal sebagai pelajaran hidup. Semoga dengan menggali sejarah ini, kita dapat memperkuat iman, memupuk kebijaksanaan, dan menemukan petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kata atau riwayat yang kurang sesuai, semua itu karena kebodohan saya. Sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kita dapat selalu belajar dan menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.